already known. After Alhamdulillah, Senin penuh bahagia. Bobotoh pasti tidurnya nyenyak, tibra ngagebra. Suasana hati Bobotoh saat ini sedang berbunga-bunga setelah Persib meraih kemenangan. Ditambah ada kado kejutan pemain baru di malam minggu kemarin. Pokoknya mah kacida bungah nanya slur. Tuang sarang naon ge, kacida raosna. Mangkat damel oge, serasa tidak ada beban di dada. Selepas laga, Persib Bandung resmi menambah amunisi pertahanan dengan memperkenalkan dua pemain anyar, yakni bek kiri berpengalaman Eropa Layvin Kurzawa serta bek muda timnas Indonesia Dion Marks sebagai bagian dari strategi memperdalam skuad pada sisa musim kompetisi 2025-2026. Kedatangan Kurzawa itu buat Persib jadi sorotan dunia. Baik PSG maupun Liga Prancis memperhatikan peresmian tersebut. Tak hanya itu, jurnalis ternama Italia Fabrizio Romano pun ikut mempostingnya. Keputusan cerdas manajemen dalam mengambil langkah ini adalah untuk menjaga stabilitas permainan, terutama di sektor belakang, seiring padatnya jadwal pertandingan yang masih harus dijalani. Tentu, kehadiran Kurzawa dan Marks diharapkan mampu menghadirkan keseimbangan antara pengalaman dan regenerasi pemain. Yang bikin mengejutkan, menurut pengakuan Layvin Kurzawa, mantan pemain Paris Saint-Germain, memilih Persib sebagai pelabuhan karir terbarunya. Bek kiri berusia 33 tahun itu dikontrak hingga akhir musim dan menegaskan keputusannya bergabung bukanlah hasil paksaan pihak manapun. Ini murni keputusan saya. Persib pilihan terbaik untuk saya dan karir saya, tegas Kurzawa. Bagi Kurzawa, bergabung dengan Persib merupakan tantangan sekaligus petualangan baru dalam perjalanan profesionalnya. Ini petualangan baru dan saya sangat antusias untuk datang dan bermain di sini, ujar pemain asal Prancis itu yang mengaku pernah berkunjung ke Indonesia pada 2018. Status Persib sebagai juara bertahan Liga Indonesia serta atmosfer dukungan Bobotoh menjadi faktor utama yang menguatkan pilihannya. Kurzawa menyatakan datang dengan tekad untuk langsung memberikan kontribusi nyata bagi tim. Saya ingin membantu tim, memberikan kualitas saya, dan menunjukkan kepada mereka siapa saya sebenarnya, tambahnya. Di sisi lain, Persib juga mengamankan jasa Dion Marks sebagai investasi jangka panjang. Bek muda berkelahiran 29 Juni 2005 itu diikat kontrak berdurasi 2,5 tahun. Kehadirannya dinilai sesuai dengan kebutuhan teknis tim dan visi pengembangan pemain muda klub. Deputi CEO PBB Aditya Putra Herawan menjelaskan bahwa perekrutan Dion merupakan rekomendasi langsung dari pelatih kepala. Coach Bojan Hodak merekomendasikan penambahan pemain di sektor pertahanan. Dion adalah pemain muda dengan pengalaman Eropa dan latar belakang timnas Indonesia. Ini strategis untuk menambah kedalaman skuad dan menjaga konsistensi performa hingga akhir musim. Sebelum rapat, Dion Marks menimba pengalaman di Eropa bersama top OS di Divisi 2 Liga Belanda, serta menempuh pembinaan usia muda di Akademi Vitesse Arnhem dan NEC Nijmegen. Latar belakang tersebut, ditambah pengalamannya membela timnas Indonesia kelompok usia, diharapkan memudahkan adaptasi dengan karakter kompetisi Liga Indonesia. Dengan bergabungnya Kurzawa dan Marks, Persib optimis mampu mempertahankan kekuatan lini belakang, menjaga konsistensi performa, serta tetap bersaing di papan atas hingga akhir musim kompetisi. Iya, Persib Bandung berhasil kembali kudeta habitat aslinya, yaitu puncak klasemen BRI Super League, setelah tundukan PSBS Biak dengan skor tipis 1-0 melalui gol yang dicetak Berginho. Menurut Bojan Hodak, raihan 3 poin dan catatan clean sheet menjadi aspek terpenting, meski masih ada sejumlah evaluasi yang perlu dibenahi. Pada laga tersebut, PSBS memainkan strategi low block dengan menumpuk banyak pemain bertahan di area kotak penalti, terutama sejak sang kapten Heri Susanto diusir wasit karena kartu merah. Strategi yang juga dikenal dengan istilah parkir bus itu jelas bakal menyulitkan lawan. Namun, Persib pada akhirnya bisa menang clean sheet dan tetap berada di puncak klasemen. Saya sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Hal terpenting adalah kami mendapatkan 3 poin dan kembali mencatatkan clean sheet, ujar Bojan Hodak seusai pertandingan.
Bojan Hodak menilai proses build-up Persib Bandung sudah cukup baik. Namun kualitas umpan silang dan umpan terakhir menuju kotak penalti lawan masih belum maksimal dan perlu peningkatan. Dalam build-up permainan kami sudah cukup baik, tetapi di sepertiga akhir, kualitas umpan silang dan umpan terakhir masih bisa lebih baik. Namun yang terpenting, kami menang dan bisa fokus ke laga-laga berikutnya, kata Bojan Hodak. Bojan Hodak juga menyoroti minimnya peluang bersih yang tercipta sepanjang pertandingan. Meski demikian, ia melihat perkembangan positif dari lini depan Persib Bandung, terutama setelah dua penyerang yang sebelumnya cedera mulai kembali merumput. Saya rasa tidak banyak peluang besar hari ini, tapi sisi positifnya, lini depan kami mulai kembali karena dua penyerang sempat mengalami cedera, ujarnya. Selain itu, Hodak juga mengakui beberapa pemain masih belum berada di performa terbaik, termasuk Adam Alis yang dinilai belum setajam pertandingan sebelumnya. Menurutnya, hal tersebut merupakan bagian dari proses yang wajar dalam kompetisi panjang. Semua ini butuh proses, sama seperti di liga. Kami memang memulai dengan lambat, tapi seiring waktu, para pemain mulai menemukan ketajaman, tutur Bojan Hodak. Sementara itu, meski menjadi pahlawan kemenangan, Berginho mengakui laga tersebut tidak berjalan mudah. Ia menyebut skema bertahan PSBS Biak menjadi tantangan tersendiri bagi lini depan Maung Bandung. Melawan tim yang bermain dengan 5 pemain di belakang, memang tidak mudah untuk menciptakan peluang, ujar Berginho selepas pertandingan. Namun, ia menilai Persib tetap menunjukkan kesabaran hingga akhirnya bisa menemukan celah dan berbuah gol. Kami bisa memaksimalkan umpan silang dengan baik, dan saya berada di posisi yang tepat untuk menyelesaikannya menjadi gol, katanya. Pemain asal Brasil itu menegaskan bahwa dirinya dan seluruh pemain Persib harus tetap fokus menatap laga-laga selanjutnya, dan tentunya harus memperbaiki segala kekurangan di pertandingan tersebut agar performa tim terus meningkat. Kami harus memperbaiki kekurangan di pertandingan ini. Target kami jelas, yaitu terus menang, bertahan di puncak klasemen, dan pada akhirnya meraih apa yang selalu kami impikan, yaitu menjadi juara. Ungkap Berginho optimis sambil mengakhiri. Berita lainnya, Persib Bandung menang, raut wajar bek asing ini jadi sorotan. Barba sudah tidak lagi murung slur. Raut wajah dan gerak-gerik bek Persib Bandung jadi sorotan usai laga melawan PSBS Biak. Dalam laga tersebut, Persib Bandung berhasil meraih poin penuh di kandang berkat gol sematawayang pemain Brasil Berginho. Gol tersebut jadi penyelamat Persib Bandung sekaligus membawa Pangeran Biru kembali menggeser posisi Borneo FC di puncak klasemen. Sayangnya, raut wajah bek asal Italia yang sempat diisukan henggang dari Persib Bandung, Federico Barba, jadi sorotan. Dalam laga tersebut, Federico Barba terlebih dahulu diparkir di bangku cadangan. Sang bek asal Italia tersebut baru masuk lapangan di menit ke-64, menggantikan Alfiandra Dewangga. Sayangnya, Federico Barba nampak tak semangat meski Persib meraih kemenangan. Setelah pertandingan berakhir, Federico Barba langsung masuk ke lorong stadion menuju ruang ganti tanpa ekspresi. Dirinya pun sama sekali tak menghampiri para pemain Persib Bandung lainnya yang langsung berkumpul di area bench untuk bersalaman dengan tim pelatih, ofisial, dan termasuk Umum Mukhtar. Setelah itu, para pemain Persib Bandung kembali masuk ke lapangan untuk berkumpul di tengah untuk memberikan penghormatan kepada Bobotoh dan Viking. Sebelumnya, ekspresi Federico Barba juga disoroti ketika mengikuti latihan Persib Bandung. Perubahan mood itu pun dikaitkan dengan rumor yang sempat menerpanya. Sebelumnya, bek asing Persib Bandung itu diisukan akan henggang ke Liga Italia. Federico Barba pun sempat seakan memberi sinyal, diduga alasannya adalah masalah keluarga. Namun, pihak Persib Bandung tidak melepas Federico Barba, menyusul sisa kontrak hingga 31 Mei 2027. Bek asal Italia tersebut sudah mencatatkan 18 pertandingan bersama Persib Bandung di semua kompetisi. Federico Barba sudah mencetak 3 gol dan 1 assist. Sementara itu, Federico Barba mulai kurang dapat menit bermain di beberapa pertandingan terakhir. Sempat tidak masuk skuad saat lawan Kesik di pekan 16, Federico Barba hanya tampil sebagai pengganti dalam 2 pertandingan terakhir. Bahkan saat lawan Jakarta di pekan 17, Federico Barba hanya bermain selama 1 menit setelah masuk di menit akhir.